warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 24140016. Jadi di sini saya akan membuat video UTS mengenai apa saja yang saya pahami dari materi kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan dan dosen pengampu Ibu Nurjannah MPD. Baiklah, mulai dari kelompok 1, yaitu materinya adalah konsep dasar administrasi pendidikan. Konsep dasar administrasi pendidikan merujuk pada keseluruhan proses dan kegiatan yang terencana dan terorganisasi untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi kelompok 2 mendeskripsikan peran administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah. Peran administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah adalah sebagai tulang punggung yang memastikan semua sumber daya dan kegiatan sekolah terencana, terorganisasi, terarah, dan terkontrol untuk mencapai tujuan utama pendidikan, yaitu proses belajar mengajar yang efektif dan bermutu. Singkatnya, pengertian administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan segala sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun contoh peran administrasi di sekolah, yang pertama adalah penyusunan jadwal pelajaran, yang kedua adalah penerimaan siswa baru atau PPDB, yang ketiga adalah penyusunan anggaran, yang keempat surat menyurat, dan masih banyak lagi. Berikut adalah peran administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah. Peran administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah berperan sebagai mekanisme kendali yang menghubungi visi pendidikan menjadi realitas operasional di dalam kelas. Selanjutnya, kelompok 3. Mengaji macam-macam sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. A. Pengertian administrasi sekolah. Administrasi sekolah adalah upaya terorganisasinya untuk membuat mesin sekolah berjalan lancar, teratur, dan produktif. B. Fungsi utama administrasi sarana dan prasarana sekolah adalah memastikan semua fasilitas dan perlengkapan fisik tersedia, terawat, dan digunakan secara optimal untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif. C. Jenis administrasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama adalah sarana pendidikan atau alat bergerak, misalnya administrasi mebel atau perabotan. Yang kedua adalah fasilitas tetap, misalnya administrasi tanah dan bangunan. D. Administrasi keuangan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan yang meliputi semua aspek penggunaan dana dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara efektif dan efisien. E. Administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi penataan dan pengelolaan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari mereka masuk sekolah hingga mereka lulus sekolah. Dan yang berikut adalah kelompok 4. Manfaat sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Manfaat utama sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah adalah untuk meningkatkan efisien operasional, menjamin akuntabilitas, dan secara langsung mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah materi kelompok 5, yang dimana materinya adalah proses pengambilan keputusan administrasi pendidikan yang cerdas dan efektif dalam pengelolaan sekolah. Pengambilan keputusan dalam administrasi pendidikan adalah proses selektif dan rasional memilih satu tindakan terbaik dari beberapa alternatif yang ada, yang dilakukan oleh administrasi untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jenis-jenis keputusan dalam administrasi pendidikan. Yang pertama adalah strategis untuk kebijakan jangka panjang. Yang kedua, taktis untuk
pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, operasional. Untuk kegiatan rutin, proses pengambilan keputusan untuk kegiatan rutin. Proses pengambilan keputusan yang cerdas dan efisien dalam administrasi pendidikan memerlukan langkah-langkah sistematis agar keputusan yang diambil tetap dan tepat sasaran dan berdampak positif, seperti A. Identifikasi masalah, B. Pengumpulan data dan informasi, C. Analisis masalah, D. Menilai dan memilih alternatif terbaik, E. Pelaksanaan keputusan, F. Evaluasi dan umpan balik. Baik, mungkin sekian video saya dan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.